Jangan beli Infinix GT20 Pro kalau lo belum tahu beberapa fakta menarik dari handphonenya. Masih barengan sama gue Dimas, lo masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Infinix GT20 Pro. Gue udah pakai handphone ini selama kurang lebih 3 bulan. Dan gue nemuin beberapa fakta menarik dari handphone yang satu ini. Dan gue juga pengen ceritain nih pengalaman gue pakai Infinix GT20 Pro selama kurang lebih 3 bulan. Nah, buat lo yang penasaran sama Infinix GT20 Pro, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, fakta pertama yang harus lo tahu dari Infinix GT20 Pro ini adalah paket penjualannya. Gue suka nih sama konsep cara buka box dari Infinix GT20 Pro. Biasanya cara buka box kayak gini cuman ada di handphone gaming flagship aja. Tapi coba deh lo bayangin dengan harga yang sekarang jauh lebih murah, experience buka boxnya itu berasa kayak buka box handphone gaming flagship. Untuk paket penjualannya juga tergolong lengkap kayak gini. Fakta menarik selanjutnya dari Infinix GT20 Pro ini ada di bagian desainnya. Lo inget nggak dulu di Infinix GT10 Pro itu kalau backdoornya bisa berubah warna? Nah, sekarang fitur kayak gitu udah dihilangin, diganti dengan lampu RGB melingkar kayak gini. Untuk desainnya masih sama, mengotak dengan sudut-sudut yang tegas. Tapi untuk finishingnya agak dibedain di bagian back covernya. Kalau di Infinix GT10 Pro itu dibikin matte, sekarang lebih dibuat glossy kayak gini. Jujur gue suka sama desain back covernya. Tapi gue kurang suka sama finishing chrome di bagian frame-nya. Buat gue jadi kelihatan plastik banget dan berasa murah handphonenya. Oh ya, sama satu lagi untuk casingnya menurut gue terlalu tebel dan kaku. Jadi saat ada benturan kayak nggak punya toleransi buat longgar, jadinya gampang patah kayak yang gue alamin sekarang. Dari bagian belakang sekarang gue mau ceritain bagian depan alias layarnya. Asli, ini layarnya cakep banget. Panel yang dipakai itu berjenis AMOLED dengan refresh rate sampai 144Hz dengan resolusi Full HD+. Layarnya itu enak banget dipandang mata dan juga licin. Jadi enak buat dipakai buat main game. Saran gue sih mending nggak usah pakai tempered glass bawaannya karena jadi kurang enak swipe-swipe layarnya. Selain punya bezel yang tipis banget, Infinix GT20 Pro ini juga udah punya sensor sidik jari di bawah layar yang kecepatan bacanya bisa dibilang cepet meskipun bukan yang sekali towel langsung kebuka, tapi udah cukup banget buat aktivitas harian. Feel ngetik di handphone ini juga enak menurut gue soalnya mesin getarnya berasa padat khas kayak handphone flagship, meskipun terkadang pas ngetik itu gue masih suka ngerasa ada miss, tapi overall udah oke banget. Fakta menarik selanjutnya dari Infinix GT20 Pro ini ada di bagian performa. Bayangin handphone 3 jutaan mana yang bisa ngasih skor Antutu segede gini. Prosesor yang dipakai itu adalah MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Prosesor ini punya 8 inti prosesor yang terbagi menjadi 2 klaster dengan clock speed maksimal di 3,1 GHz. Dipadukan dengan RAM sebesar 8GB berjenis LPDDR5 dan juga UFS seri 3. Bikin urusan performa di Infinix GT20 Pro ini udah nggak usah diragukan lagi. Nggak cuma sekedar main game Android biasa, gue bahkan jadiin Infinix GT20 Pro ini sebagai mesin game buat jalanin game-game emulator kayak main God of War, Need for Speed, dan lain sebagainya. Siapa bilang handphone gaming itu identik dengan kamera yang jelek? Kalau di Infinix GT20 Pro itu beda. Kamera di handphone ini punya resolusi 108MP dengan setup 3 kamera di bagian belakang. Tapi tetap sih yang menurut gua fungsi itu cuma satu lensa aja. Sedangkan untuk kamera depannya punya setup single selfie kamera dengan resolusi di 32MP. Tapi bukan itu yang bikin gua suka sama kameranya, melainkan kemampuan perekaman video yang bisa record 4K 60fps. Bahkan untuk urusan perekaman video ini gue berani bilang lebih bagus dari ROG Phone terbaru sekalipun. Ada gadget baru kita bahas selalu. Disinilah kita berkumpul. Smartphone, laptop, hingga drone, semuanya lengkap di Radio Gadget. Selalu update, tak ketinggalan. Temukan semua di sini. Radio Gadget, tetap kamu tentang teknologi. Radio Gadget. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan iya, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera dari Infinix GT20 Pro. Ya, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang kemampuan kamera dari Infinix GT20 Pro. Jadi buat lo yang penasaran sama kemampuan kamera dari Infinix GT20 Pro, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio.
Oke, selain kamera belakang yang udah bisa 1080p 60 fps, untuk kamera depannya ini dia juga bisa ya teman-teman, bisa ngerekam di 1080p 60 fps dan untuk kestabilannya dia aktif juga teman-teman. Oke, ini gue disclaimer dulu ya sama lo, kalau gue ini bukan orang yang jago fotografi, bukan orang yang jago videografi. Jadi semua hasil foto, semua hasil video dari Infinix GT20 Pro ini nggak gue komentarin ya teman-teman. Jadi emang ya tergantung dari lo aja sendiri menilai hasilnya seperti apa. Ya, ini jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai 60 cm, tapi memang gue pakai mikrofon tambahan ya teman-teman, karena ini posisinya lagi ada di luar. Gue takutnya untuk audionya nggak bisa ke-capture dengan cukup baik. Ya. Tapi biarpun gue suka sama kemampuan videonya, ada satu hal yang bikin gue kok buat urusan gampang kayak gini aja Infinix nggak bisa. Jadi kalau lo mau ambil foto pakai kamera Infinix GT20 Pro, rasio yang bisa lo ambil itu cuma 1:1, 3:4 sama full layar aja. Nggak ada pilihan buat ambil 9:16. Gue biasa ambil rasio 9:16 karena butuh untuk bikin thumbnail video YouTube. Sebenarnya solusinya sih gampang ya, tinggal di crop pas editing aja. Tapi ya menurut gue tetap harus ada proses lebih yang nggak cuma sekali jepret bisa dipakai. Nah, main game enak itu biasanya nggak lepas dari koneksi internet. Kalau lo pakai Infinix GT20 Pro, selain dia punya konektivitas 5G, dia juga udah punya Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5. Wi-Fi 6 ini berguna banget buat lo yang pengen main game dengan latensi rendah. Tapi ya selama lo juga punya modem Wi-Fi 6 juga di rumah. Sedangkan untuk Bluetooth versi 5 ini bakal memudahkan lo buat bisa menghubungkan aksesoris gaming kayak gamepad dan juga TWS gaming. Kalau kuping lu sering pegel pas pakai headset atau TWS, Infinix GT20 Pro juga punya dual stereo speaker yang output suaranya menurut kuping kere gue sih udah oke ya. Volume yang dihasilkan itu seimbang antara speaker atas dan bawah. Detailnya cukup oke, bassnya cukup berasa, dan yang pasti sih ini beneran stereo ya. Jadi lo bisa tahu musuh datang dari arah mana kalau lagi main game Battle Royale. Dan speakernya ini juga udah di-tune sama JBL juga. Buat lo yang suka main game di outdoor, menurut gue ini handphone juga bisa banget dipakai karena dia udah punya sertifikasi IP54 Splash Proof. Artinya kalau kena hujan gerimis aja masih bisa selamat handphonenya. Oh ya, buat urusan komunikasi, selain dia punya Bluetooth 5 dan Wi-Fi 6, Infinix GT20 Pro juga udah dibekali NFC multifungsi. Jadi selain bisa dipakai buat cek saldo e-money, dia juga bisa dipakai buat duplikat kunci berbasis kartu kayak gini. Kalau ngomongin soal fakta baterai di handphone ini, menurut gue sebenarnya masih standar aja ya. Dengan kapasitas di 5000 mAh-nya, gue bisa dapat SOT sampai 5 jam dengan penggunaan full gaming offline kayak main emulator. Ditambah sedikit main game Mobile Legends juga. Sedangkan untuk chargernya yang 45 watt ini juga udah sangat-sangat mencukupi kebutuhan gue karena chargernya bisa isi penuh baterainya dari sekitar 15% ke 100% dengan waktu kurang lebih 50 menit aja. Jujur berdasarkan pengalaman gue, ini handphone enak banget buat main game. At least buat menuhin kebutuhan game casual gue. Dipakai buat Mobile Legends enak, dipakai buat main game emulator juga masih ngangkat. Suhu emang agak panas pas gue geber main game, tapi suhunya cepet turun pas gue selesai main gamenya. Layarnya itu udah enak banget, chargernya cepet dan baterainya juga awet. Keluhan gue cuma di finishing frame-nya aja yang dibikin chrome kayak gini, sisanya gue sama sekali gak ada keluhan. Nah jadi gitu ya teman-teman, beberapa fakta menarik dari Infinix GT20 Pro. Sumpah gue suka banget pakai handphone ini, khususnya dipakai buat main game emulator. Tapi gue juga pengen tahu nih pendapat lo mengenai handphone yang satu ini, tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusi juga. Dan ya mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Infinix GT20 Pro. Dan semua hal yang gue sampaikan di video ini itu murni pendapat gue pribadi ya teman-teman, tanpa ada campur tangan dari pihak manapun dan tanpa menerima bayaran sepeser pun dari pihak manapun. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja ceritanya. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.